Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Al-Madinah? Selamat belajar kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan pertama ini saya akan mengajak kalian semua belajar mengenai teks laporan percobaan. Kenapa kalian harus memahami teks laporan percobaan? Karena dalam mata pelajaran sehari-hari kalian akan sering berjumpa dengan kegiatan percobaan. Di video kali ini kalian akan mempelajari mengenai pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, dan struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah pengertian teks laporan percobaan. Teks itu sudah pasti berupa tulisan, sedangkan percobaan itu mempunyai arti lain atau kata lain adalah eksperimen. Jadi pengertian teks laporan percobaan adalah tulisan yang dibuat untuk melaporkan suatu percobaan untuk menguji atau membuktikan suatu teori, begitu. Nah, mulai dari pengertian, apa kalian sudah paham? Kalau sudah paham, maka kita lanjutkan ke ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan yang pertama adalah berupa fakta. Fakta berarti artinya sudah pasti. Misalkan saya punya contoh, rokok memiliki kandungan sekitar 1,8 mg nikotin. Nah, contoh tadi itu merupakan bukan fakta. Kenapa? Karena dalam kalimat tadi ada kata sekitar. Sekitar ini pastinya pasti berarti tidak menunjukkan kepastian bahwasannya rokok memiliki 1,8 mg nikotin, berarti itu masih bukan berupa fakta. Jadi kalau misalkan fakta berarti begini, rokok memiliki kandungan 1,8 mg nikotin, itu baru berupa fakta. Sedangkan ciri yang kedua adalah lengkap. Lengkap artinya ketika pembaca membaca teks laporan percobaan yang kamu buat, ketika mereka menanyakan sesuatu, mereka bisa menemukan informasi apapun berdasarkan teks laporan percobaan yang sudah kalian buat. Ciri yang ketiga adalah objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalkan kalian senang sekali membeli cilok di sekolah. Cilok yang menggunakan saus itu, kalian mencurigai bahwa sausnya mengandung pewarna yang berbahaya bagi tubuh. Akhirnya kalian melakukan percobaan, melakukan eksperimen, dan ternyata saus itu tidak mengandung zat yang berbahaya. Jadi ketika kalian menulis teks laporan eksperimen atau percobaan, kalian harus menuliskan berdasarkan apa yang sudah kalian dapat ketika melakukan eksperimen sesuai dengan keadaan yang bagaimana. Apakah kalian sudah paham mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan? Kalau kalian sudah paham mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan, maka akan saya lanjutkan ke struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan itu sangat penting kalian tuliskan, untuk apa sih percobaan itu kalian lakukan. Dan yang kedua adalah alat dan bahan. Kalian harus menyertakan alat dan bahan. Alat, bahan, apa saja yang akan kalian gunakan ketika melakukan eksperimen atau percobaan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini harus kalian tuliskan secara sistematis, urut dari awal sampai akhir dengan rinci. Dan yang keempat adalah hasil. Hasil ini sangat penting kalian tuliskan. Informasi-informasi apa saja yang kalian dapatkan ketika kalian melakukan eksperimen atau percobaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Demikian mengenai teks laporan percobaan. Di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan mengenai teks laporan percobaan. Tetap semangat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.